Cek. Shalom Bapak Saudara. Puji nama Tuhan, kita mengawali ibadah pagi hari ini dan mengangkat satu pujian selidik ya. Sedikit
setiap hati kita. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Tetap di sini. Ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Ku ingin tetap di sini. Ku ingin tetap di sini. Yes. Menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah. Angkat suaramu, ku ingin tetap di sini menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Dan memandang Tuhan, dan memandang indah wajah-Mu. Memandang Bapa dan memandang indah wajah-Mu. Berikan sorak-sorak bagi Tuhan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami datang dengan penuh kerinduan Tuhan. Kami datang dengan penuh kehausan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang sanggup memberikan kelegaan atas hidup kami. Ketika kami letih, ketika kami lesu, Kau Yesus yang sanggup memberikan kepuasan hati kami. Mari Bapa, kami gak mau buru-buru keluar dari tempat ini. Kau melawat kami. Kami gak mau lihat jam di belakang kami. Tapi hari ini Tuhan, di hari ini Tuhan, setelah kesibukan kami, saat ini kami mau berikan waktu kami buat Engkau. Jangan.
menyadari ya Tuhan, dapat aku miliki tak semua yang dapat kami miliki dalam hidupku, hatiku percaya. Kami percaya Tuhan, Rancangan-Mu bagiku, rancangan-Mu yang ada dalam adalah hidup yang kami. terbaik. Walau ku tak dapat melihat Jadi kami nyanyikan dengan iman kami. semua rencana-Mu, Bapa, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada Setelah kita menyanyikan, indahkan suara-Mu. walau ku tak dapat melihat semua rencana-Mu, Bapa, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku, walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Kami percaya karena kami punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, Saudara nyanyikan dengan hati saudara berjanji bahwa Tuhan kita besar. Tuhan kita sanggup, saudara. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup
Sungguh kami bersuka cita dan kami ingin memulai ibadah ini Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu Bapa. Roh Kudus, Kau menuntun kami awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kau berbicara pribadi lepas pribadi Tuhan. Sebab Kau yang meneguhkan kami, Kau yang menolong kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya. Kita sama-sama nyanyi. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk kembali. Shalom. Puji nama Tuhan. Pagi hari ini saya bersyukur diberikan kesempatan untuk bisa melayani. Mungkin sudah lama saya tidak muncul atau tidak terlihat. Saya percaya sampai saat ini Tuhan masih belum melepaskan tangannya untuk saya. Puji nama Tuhan. Saya teringat dengan suatu ketika saya pernah menciptakan lagu dan saya rindu pagi hari ini saya menyanyikan lagu itu. Ini kerinduanku ya Tuhan, sujud dalam tatamu, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku tersungkur sembah-Mu. Ini kerinduanku ya Tuhan, sujud dalam tatamu, masuk dalam hadirat-Mu. Kami tersyukur Tuhan. Ku tersungkur sembah-Mu. Pulihkanku, ubati seperti hati-Mu, kudus berkenan di hadapan-Mu. Ini kerinduanku ya Tuhan, dekat padamu. Pulihkanku, ubati ini seperti hati-Mu, kudus berkenan di hadapan-Mu. Ini kerinduanku ya Tuhan, dekat padamu. Puji nama Tuhan. Ini saya berikan waktu bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu menyaksikan cinta kasih Tuhan. Kita mau terus menikmati kebaikan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara. Saya memberikan waktu bagi Bapak Ibu Saudara yang haus
menceritakan kebaikan Tuhan. Ini kerinduanku, yes, sujud dalam tatamu, masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Ku tersungkur selalu. Ini kerinduanku Bapa, ini kerinduanku ya Tuhan. Amin. Sujud dalam tatamu. Udah hafal semua Bapak Saudara ya. Masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tersungkur Tuhan. Ku tersungkur. Kita mau pakai berdiri dan nyanyikan jamalah, jamalah hati ini ya Tuhan dengan kasih-Mu. Saudara Bapak Saudara kita pakai berdiri lagi. Hati ini seperti hati-Mu, terus berkenan di hadapan-Mu. Ini kerinduanku ya Tuhan. Syukur bagimu, yes. Kau hadir dalam kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Seberapa banyak saudara yang rindu sujud datang? Kita mau berikan hati kita, kita mau berikan hidup kita. Yesus, ku menyembah-Mu. Ungkapkan hatimu, segala puji, segala puji dan syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup kini, ku datang sujud
Randy untuk berdoa? Waktu saya berikan. Bapa di dalam surga, Engkau Allah yang kami tinggikan, kami puji, kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat pagi hari ini Tuhan, kembali kami datang menghampiri hadirat-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan buat segala kebaikan-Mu yang tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih buat segala anugerah kemurahan-Mu Tuhan. Kalau pagi ini Tuhan, kami boleh berada di dalam bait-Mu yang kudus Tuhan. Kami boleh menikmati bait-Mu Tuhan. Dan kami boleh mempersembahkan korban pujian bagi-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan, segala pujian yang sudah kami berikan Tuhan, boleh berkenan dan menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Kalau sebentar Tuhan, kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan, layakkan kami, sucikan kehidupan kami, agar kami layak menerima firman-Mu Tuhan. Dan Kau pakai hamba-Mu yang sudah Engkau percayakan untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Engkau pakai dengan kuasa urapan-Mu Tuhan, untuk menjadi saluran berkat bagi kami umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom saudara, puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kita pada pagi hari ini akan mendengarkan sebuah khotbah yang judulnya adalah Pemeliharaan Allah atas sukacita kita. Pemeliharaan Allah atas sukacita kita. Ya. Ketika orang bertobat, ya Bapak Ibu Saudara, ketika orang itu bertobat, apa yang mereka lakukan? Pertama, mengakui dosa, ya. Mengakui dosa, berdoa, berbahasa roh, mengikuti kehendak Tuhan. Tuhan itu punya kuasa, Bapak Ibu Saudara, pengampunan. Baru kita mendapat sukacita, ya. Masalah buat kita, sebagian besar kita, Bapak Ibu Saudara dan saya, banyak yang kita ini sudah lahir baru, ya, ikut Tuhan. Tapi apa? Kadang-kadang kita ini masih dendam, ya. Mungkin kita masih dendam. Ada yang mungkin antara mertua dengan menantunya. Ada anak muda juga yang mungkin dendam sama temennya, disalah-salahi di sekolah, ya. Ada juga yang mungkin juga ada orang lain yang pernah makan usahanya kita punya usaha terus dimakan, dicaplok misalkan. Nah, hidup kita ini punya warna ya Bapak Ibu Saudara ya, punya warna. Nah, yang pertama itu apa? Pengampunan. Ketika ada pengampunan, baru ada sukacita. Yang kedua, sukacita. Kapan seseorang itu dikatakan Kristen? Apakah karena dia pakai kalung salib? Apakah dia pakai tato mungkin? Manusia itu boleh mereka-rekakan yang jahat, ya. Tapi Allah kita itu, Tuhan Yesus itu merekakan kepada kita, mereka-rekakan yang baik. Amin Bapak Ibu Saudara.
Kita bersukacita, kita mampu bersukacita karena kita merasakan kebaikan Tuhan. Bukan merasakan keburukan manusia, bukan merasakan keburukan sesama kita, bukan. Kita bisa tersenyum ketika kita bisa mengampuni, ya. Ketika ada sesuatu yang salah di hidup kita, dapatkah kita bersukacita, Bapak Ibu Saudara? Nah, untuk pertama kali saya harus belajar mengampuni orang lain. Saya bisa bersukacita dalam segala hal. Mengampuni itu tidak ada ruginya, Bapak Ibu Saudara, ya. Tidak ada orang yang diuntungkan selain apa? Dirinya sendiri. Orang yang menyakiti kita, ya. Karena ketika kita melepaskan pengampunan, yang diampuni itu apa? Diri kita sendiri, bukan orang lain, kayak gitu. Contoh dalam keluarga, saya dan kakak misalkan pernah toh kelas gitu ya, pernah. Nah, gimana cara saya untuk melepaskan pengampunan buat kakak saya? Ya tak datangi, Bapak Ibu Saudara, tak datangi. Saya bilang, C atau Ko, aku ini tidak sejahtera dengan kamu tentang ini loh. Nah, ya toh. Ya kita bereskan bareng-bareng, bukan malah diem-dieman, bukan malah kita punya apa ya, istilahnya kalau orang luar bilang suudson, ya toh. Kita mikirkan, oh dia tuh kayak gini, padahal ya belum tentu, gitu, Bapak Ibu Saudara. Nah, kita perlu penyelesaian, ya. Nah, kita mau bahas di sini ada tokoh dalam Alkitab namanya Yusuf, ya. Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Yuk kita mau buka sama-sama di Kejadian 50 ayat 15. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. Kita mau baca sama-sama ya Bapak Ibu Saudara. Atau saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara juga boleh. Ya, Kejadian 50 ayat 15 sampai 21. 1, 2, 3. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan menendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. 16. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia berpesan, beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf, ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf. Ketika orang berkata demikian kepadanya, 18. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depan serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah? Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. 1. Jadi janganlah takut, aku akan menanggung makanmu dan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin ya Bapak Ibu Saudara.
Roma 12 ayat 17 mengatakan seperti ini. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah yang baik buat semua orang. Di antara dari kita, mungkin kita juga pernah seperti Yusuf ini. Pernah diisengin, ya. Pernah digosipin, pernah dipukul, pernah dicubit. Mungkin ketika masih kecil mainan direbut, diejek oleh kakak atau orang lain. Nah, tapi kita mau menjadi seperti Yusuf yang tidak membalas dendam, Bapak Ibu Saudara. Memaafkan dengan tulus hati. Nah, kita juga nggak boleh membiarkan diri kita ini dikuasai oleh kebencian. Ingatlah Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu mau kita ini menjadi anak-anak yang penuh kasih, tanggung jawab seperti Yusuf. Amin. Ketika kita bisa mengampuni kesalahan orang lain, sukacita enggak? Sukacita. Plong, pikiran plong. Sukacita. Nah, sekarang kembali ke judulnya tadi. Hubungan kita ini apa ya dengan pemeliharaan Allah itu? Alkitab menyatakan Bapak Saudara bahwa kita mempunyai beberapa tanggung jawab, ya. Yang pertama, kita harus taat kepada Allah. Misalnya dalam hal Yusuf ini, jelas bahwa Yusuf ini menghormati Allah dengan hidupnya yang taat. Allah menyertainya, Allah menghormatinya. Seperti Tuhan Yesus terhadap Raja Herodes, ya. Raja Herodes mau membunuh Tuhan Yesus. Mereka yang takut akan Allah mengakui Dia dalam segala perbuatan. Kita juga harus percaya, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu memiliki janji, ya, bahwa Tuhan itu juga meluruskan jalan-jalan mereka juga. Yang kedua, di dalam pemeliharaan Allah, di dalam pemeliharaan Tuhan itu mengajarkan kepada kita tuh, kita ini selaku hambanya, Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita harus berlaku sesuai kehendaknya. Bagi kehidupan kita sementara melayani Dia dan melayani sesama kita. Yang poin yang ketiga adalah kita mengasihi Allah. Kita mengasihi Allah dan tunduk kepadanya dengan iman. Ya. Jika kita ingin mendatangkan kebaikan buat kita di dalam segala sesuatu ini, dalam sesuatu kehidupan, kita juga perlu mendekat ke Tuhan itu senantiasa berseru kepadanya melalui apa? Doa, iman, dan ketekunan, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mendekatkan diri sama Tuhan, ketika kita mengakui kelemahan kita, Tuhan, tolong aku. Tuhan, penuhi aku dengan bilur-bilur-Mu. Tuhan, penuhi aku dengan Roh Kudus. Kita mengalami damai sejahtera, Bapak Ibu Saudara. Amin ya. Kita menerima kekuatan dari Tuhan. Kita nggak bisa ngandalin kekuatan kita sendiri. Oh ya, aku manusia kok. Nggak bisa, Bapak Ibu Saudara. Kita tetap melihat, memandang Tuhan. Karena Tuhan itu contoh, ya. Tuhan itu patron setiap kelemahan hidup ini. Nah, oke, pemeliharaan Allah dalam setiap penderitaan manusia. Setiap orang yang mengalami penderitaan di dalam kehidupannya pasti bertanya, mengapa ya? Kok ini terjadi padaku?
Nah, kita mesti percaya Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu merancangkan, merencanakan setiap aspek dalam kehidupan kita itu sesuai dengan kehendaknya, bukan kehendak kita. Kita mau diproses, kita mau dipakai olehnya lebih lagi, amin. Tuhan juga mengizinkan manusia masuk dalam dosa, bukan yang disengaja, seperti kejatuhan Adam dan Hawa. Yusuf misalnya banyak iri hati di antara saudaranya, kekejaman kakak-kakaknya. Iya, Yusuf ini dijual yaitu sebagai budak Potifar di Mesir. Nah, sekalipun ya hidup Yusuf ini takut sama Tuhan, ia secara tidak adil juga dituduh, difitnah, melakukan apa? Kebejatan, dijebloskan dalam penjara. Allah mungkin bisa mengizinkan beberapa orang, bukan dari kita ya, dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Mungkin orang yang di luar kita perbuatan-perbuatan jahat kepada sesama, ya. Berdasarkan kesaksian Yusuf ini, Tuhan itu bekerja, Bapak Ibu Saudara, melalui apa? Hidup saudara-saudaranya, melalui dosa saudara-saudaranya ini, untuk memelihara hidup dari terang, yaitu Yusuf ini, ya kan? Bukan saja kita ini menderita karena akibat dosa orang lain, Bapak Ibu Saudara. Kita juga mengalami penderitaan akibat perbuatan dosa kita sendiri. Mungkin ada kebejatan, persinahan yang menghancurkan apa? Kehancuran dari rumah tangga. Dipatahkan ya, dalam nama Tuhan Yesus dipatahkan. Dosa kemarahan yang tidak terkendali terhadap orang lain mengakibatkan apa? Cedera serius dalam rumah tangga, misalnya KDRT, dipatahkan juga dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Mengatakan bahwa Allah itu mengizinkan penderitaan ini bukan berarti Allah itu menyebabkan kejahatan. Bukan, Bapak Ibu Saudara. Allah kita, Tuhan kita tidak pernah ya menyebabkan kejahatan atau ketidaksalehan. Satu, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ya setiap dari hidup kita mengakui saya punya Tuhan yang hidup, kita nggak perlu hitung-hitungan, saudara, apa yang orang lain buat kepada kita. Amin. Kita kan punya Tuhan. Tuhan itu ahli mengubah apa? Ratapan menjadi tarian. Amin. Ada lagunya. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Tuhan itu mampu merubah air mata kita menjadi mata air, amin. Tuhan mampu merubah salib ini loh menjadi mahkota, amin. Tuhan mengubah dari kemuliaan kepada sukacita yang dahsyat, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kalau hidupnya jahat sama kita, saya yakin tidak akan tenang hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Kalau orang tidak lurus, dikejar atas rasa bersalah, gitu, maka kita ini loh mau jadi kayak Yusuf, mau jadi kayak
terang, mau jadi kayak lilin. Hidup kita bercahaya, mengampuni. Nah, buat kita sendiri apa? Sukacita, Bapak Ibu Saudara, ya. Janji pemeliharaan Allah. Sebagai anak Allah, setiap orang percaya dan bertanggung jawab, Bapak Ibu Saudara. Pemeliharaan Allah buat setiap hidup kita ini penuh hikmat dan kuasa. 1 Petrus 5 ayat 6. Bisa ditampilkan? 1 Petrus 5 ayat 6. Dan 7 ya. 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7. Kita mau baca bersama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkan segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Serahkan segala kekhawatiran kita, Bapak Ibu Saudara. Kita tetap perlu merendahkan diri kita di bawah tangan Tuhan. Ketika kita direndahkan, Bapak Ibu Saudara, Tuhan loh yang meninggikan kita, bukan manusia. Tapi Tuhan yang membela atas setiap hidup kita. Amin. Nah, kenapa ya kok kita harus merendahkan diri kepada Tuhan dan menyerahkan segala kekhawatiran kita kepadanya? Sebab apa? Sebab Tuhan itu menaruh perhatian ke dalam setiap hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Berarti apa? Bapak Ibu Saudara dan saya ini objek perhatian Tuhan. Dengan kata lain apa? Kita ini sangat berharga, kita itu biji matanya. Ya, kita lanjut. Doa ini merupakan sarana kita, ya Bapak Ibu Saudara. Kita perlu mengakui dosa-dosa kita. Kita juga perlu menyampaikan ucapan syukur kepada Tuhan, kepada Allah, dan menyampaikan setiap kebutuhan kita. Bukan cuma masalah aja, kita juga ada kebutuhan masing-masing dari kita. Namun kebutuhan terbesar kita ini apa? Pembentukan karakter kita supaya menjadi serupa dengan Dia, serupa dengan gambar Tuhan Yesus Kristus. Tuhan juga berjanji, Bapak Ibu Saudara, buat setiap kita. Dia tidak akan memberikan batu, ya, jika kita meminta roti, atau memberikan ular bila kita meminta ikan. Tuhan akan memberikan kepada setiap hidup kita apa yang terbaik baginya. Amin. Ya, pemain musik silakan maju ke depan. Apakah Bapak Ibu Saudara diberkati hari ini? Haleluya. Mari tutup Alkitabnya Bapak Ibu Saudara. Kita akan menyanyikan sebuah lagu, Ku datang ya Bapa dalam kerinduan.
datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin, mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Hati-Mu, oh Tuhan, jadikan aku indah yang Kau pandang. Lihat seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu. Tak ada setia kepada-Mu, Tuhan. Jika aku indah yang Kau pandang, lihat seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepada-Mu. Tak ada setia kepada-Mu. Dengan kasih Kristus saya minta Bapak Stefanus Chandra membantu kita dalam doa. kasih Bapa atas firman yang sudah Kau berikan pada kami pada pagi hari ini. Kiranya kuasa Tuhan bekerja dan mengingatkan kepada kami untuk kami lebih bersungguh-sungguh di dalam Engkau Bapa. Semakin hari semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau selalu memberikan yang terbaik buat kami. Engkau selalu membuka jalan bagi kami yang mengalami kesulitan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah hati kami selalu punya kerinduan di dalam Engkau Tuhan. Hati kami mau selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Tuhan, mari sadarkan iman percaya kami untuk semakin hari semakin indah di hadapan Engkau. Untuk semakin hari kami semakin cinta akan Engkau. Untuk semakin hari semakin kami takut akan Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, segala dan seluruh kehidupan kami Engkau yang mengaturnya Tuhan.
Oleh sebab itu kami kembalikan kepada Engkau. Ajarkan kami untuk mengerti akan rencana-Mu yang terindah bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba-Mu boleh berhenti berbicara, tetapi firman-Mu tetap ada di hati kami. Dan biarlah kuasa Roh Kudus memperlengkapi semuanya, sehingga kami akan mengerti lebih dalam lagi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami yang penuh dengan kekurangan, tetapi kami yakin dan percaya kuasa-Mu tetap akan bekerja di dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Kita akan memberikan persembahan. Kita angkat satu pujian, bahwa Tuhan juga gunung batuku. Bacakan acara ibadah kita seminggu ke depan. Hari Jumat ada doa malam di gereja, dimulai jam 7, 1 jam saja. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama berdoa bersama di tempat ibadah kita. Hari Sabtu jam 5 sore Komsel Pemuda Remaja. Hari Minggu pagi jam 9 kebaktian anak-anak sekolah minggu. Sore harinya jam 4 kita ibadah raya disertai dengan perjamuan kudus. Yang bertugas menjadi WL Ibu Rika, Singer Ibu Siuing dan Ibu Lili, Aser Bapak Ibu Iwan, Kolektor Ibu Ailan, LCD Livia, Video Alpan, Musik Saudara Theo dan tim. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Joni Hardi dari Wonosari. Pelayan perjamuan suci Bapak Chandra dan Bapak Vejang. Kita akan berdoa buat saudara kita yang berulang tahun, Ibu Vina,
Saudara Puput dan Ibu Sony. Kita juga berdoa buat para lansia, juga bagi saudara-saudara kita yang tidak hadir saat pagi hari ini, apapun yang menjadi keadaannya, Tuhan tetap menolong dan menyertai. Kita juga berdoa buat Ibu Gembala kita yang sebentar sore akan melayani di Pandaan di tempat Pak Eko Manasir. Juga hari Jumat Ibu Gembala kita akan ada pelayanan di Polda. Tuhan semakin menyertai dan memakai Ibu Gembala kita sehingga banyak jiwa yang dimenangkan. Jumat malam Ibu Gembala sudah ada di tempat kita untuk bersama-sama berdoa bersama di gereja. Beberapa bulan lagi, antara 2-3 bulan lagi kita sudah masuk dalam bulan Desember, kita akan merayakan perayaan Natal. Jadi minggu depan tanggal 2 Oktober kita adakan rapat pertama setelah ibadah. Pengumuman lain tidak ada, mari kita sama-sama bangkit berdiri, kita akhiri ibadah kita dengan satu pujian. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Kita nyanyikan refnya aja 2 kali. Kemudian Ibu Gembala akan tutup dalam doa dan mohon berkat buat kita semua. pemeliharaan Allah. Walau kami harus melewati badai, melewati gelombang laut yang kami hadapi, apapun Tuhan, kami percaya pemeliharaan Allah ada atas hidup kami. Kami akan menerima, kami akan terus mempercayai Engkau Tuhan, karena Engkau tidak pernah merancangkan yang jahat. Engkau selalu merancangkan yang baik bagi kami anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih seperti contohnya Yusuf. Apa yang harus dialami, tapi itu harus dilewati semuanya, bukan membalas kejahatan dengan kejahatan.
tapi boleh mengampuni, sehingga Tuhan, penyertaan Tuhan terjadi. Ratapan menjadi tarian sukacita, salib menjadi mahkota, dimuliakan dan memberkati orang lain, saudara-saudaranya. Itulah sebabnya Tuhan, kami percaya dalam hidup kami pun seperti itu. Biarlah Tuhan, kami mau terus berjalan taat kepadamu, menyenangkan hati Tuhan, bukan menyenangkan manusia, supaya kami ini benar-benar menjadi hamba Allah. Terima kasih Yesus. Engkau berkati masing-masing anak-anakmu yang saat ini berada di tempat ini mendengar firman Tuhan, dan kami boleh memuji namamu. Engkau berkati, Engkau jamah, Engkau berjalan bersama Tuhan. Kami percaya Yesus, Allah Yusuf, Allah Daud juga Allah kami. Terima kasih. Ajarkan kami Tuhan memiliki ketaatan Tuhan, mengerti firman-Mu, mengingat selalu firman Tuhan. Kalau mereka ditolong, kami juga. Itulah sebabnya ajarkan kami taat Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa saat ini untuk anak-anak-Mu yang berulang tahun, untuk Ibu Sony, untuk Vina dan Puput. Tuhan, Engkau berkati dengan pertambahan usia yang Tuhan berkati. Kau masih memiliki rencana atas hidup anak-Mu. Jadikan berkat dimanapun berada. Apapun yang diperbuat anak-anak-Mu bisa memuliakan Tuhan. Terima kasih. Haleluya, kami berdoa bagi para lansia. Ajarkan anak-anak muda hormat kepada orang tua. Tahu mengerti apa yang harus mereka lakukan Tuhan. Maka berkat itu ada. Ajarkan kepada orang tua mengasihi anak-anak Tuhan. Mau mendidik, mengayomi, mengingatkan Tuhan dengan kasih Kristus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari-hari ibadah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan kami mohon kemurahan-Mu Tuhan untuk hamba-Mu yang sebentar akan menuju ke Pandaan. Tuhan sertai. Kami mau taat Tuhan selagi Tuhan percayakan dan kami sehat. Terima kasih. Kau berkati juga jemaat Tuhan yang ada. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus selalu menyertai, melindungi, menjaga, dan memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang percaya katakan amin. Tuhan berkati.